Banyak sekali pertempuran-pertempuran yang ada di Perang Dunia Kedua. Di antaranya pertempuran Midway dan Kursk. Nah, kali ini kita akan bahas dua pertempuran tersebut, bagaimana pertempuran itu terjadi, dan apa tujuan dari pertempuran itu, dan berapa banyak korban yang berjatuhan dalam dua pertempuran tersebut. Mari kita kupas tuntas dua pertempuran tersebut bersama saya, Isnorman. A huge Japanese task force is preparing to strike a crippling blow against the already weakened U.S. Navy. Pertempuran Midway adalah pertempuran laut besar yang dianggap sebagai peristiwa penting dalam medan Perang Pasifik Perang Dunia II. Pertempuran terjadi antara 4 Juni dan 7 Juni 1942, sekitar sebulan sesudah pertempuran Laut Coral dan 6 bulan setelah pengeboman Pearl Harbor. Angkatan Laut Amerika Serikat dengan telak meredam serangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap atol Midway dan mengakibatkan kerugian tidak ternilai dan merebut inisiatif strategis dari Angkatan Laut Jepang. Serangan Jepang seperti halnya serangan ke Pearl Harbor dimaksudkan untuk melenyapkan Amerika Serikat sebagai kekuatan strategis di Pasifik agar Jepang dapat bebas mendirikan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pihak Jepang berharap kekalahan berikutnya akan mendemoralisasi Amerika Serikat hingga dapat dipaksa bernegosiasi mengakhiri Perang Pasifik dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Rencana Jepang disusun untuk memancing kapal induk Amerika Serikat yang jumlahnya hanya sedikit hingga masuk ke dalam jebakan. Jepang juga bermaksud menduduki atol Midway sebagai bagian dari rencana memperluas garis luar pertahanan mereka sebagai respon dari serangan udara Doolittle. Operasi ini dianggap sebagai persiapan serangan Jepang selanjutnya ke Fiji dan Samoa. Rencana ini cacat akibat kesalahan asumsi Jepang tentang reaksi Amerika Serikat dan pengambilan keputusan yang kurang baik. Pemecah kode Amerika berhasil memecahkan kode sandi Jepang tentang tanggal dan lokasi penyerangan dan memungkinkan Angkatan Laut Amerika Serikat menyusun rencana penyergapan tiba-tiba. 4 kapal induk dan sebuah kapal penjelajah Jepang tenggelam. Sementara pihak Amerika Serikat kehilangan sebuah kapal induk dan sebuah kapal perusak atau destroyer. Kerugian besar berupa tenggelamnya 4 kapal induk dan tewasnya penerbang dalam jumlah besar melemahkan kekuatan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Jepang tidak mampu lagi menyaingi kekuatan Amerika Serikat dan kecepatan Amerika Serikat dalam membangun kapal-kapal perang dan melatih tentaranya dan penerbang baru. Untuk menghadapi taktik yang digunakan Jepang, Amerika menyerang melalui udara. Pengalaman sukses yang dilakukan oleh Jepang terhadap Pearl Harbor dari udara tampaknya dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Penyerangan pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan mengerahkan 7 buah pesawat pengebom dan 1 buah pesawat pengintai. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan yang amat berat terhadap Midway yang cukup serius terhadap pangkalan Midway. Namun serangan udara Jepang tidak bertahan lama karena mendapat serangan balasan dari meriam anti pesawat Amerika Serikat. Puluhan pesawat berhasil ditembak jatuh, banyak pilot yang gugur, mengakibatkan kerugian besar bagi Jepang. Tak lama kemudian, Amerika langsung meluncurkan pesawat-pesawat pengobomnya untuk menyerang kapal induk Jepang. Kedatangan pesawat Amerika ini jelas mengagetkan pasukan Jepang karena tidak menyangka akan disambut terlebih dahulu. Terlebih lagi, mereka sedang mempersiapkan pesawat yang akan diterbangkan ke Midway. Saat itu pula banyak pesawat yang hancur sebelum selesai dipersiapkan untuk menyerang Midway. Amerika memiliki kelebihan dari segi taktik. Banyak kapal tempur Jepang yang berhasil dilumpuhkan dan mengalami kerusakan yang parah. Beberapa dari kapal itu juga memilih kabur keluar dari pertempuran. Salah satunya adalah kapal induk Hiryu. Namun kapal tersebut dapat ditenggelamkan oleh Amerika. Korban yang dihasilkan dari pertempuran Midway dari pihak Amerika Serikat, yaitu 1 kapal induk tenggelam dan 1 kapal penjelajah tenggelam, 98 pesawat hancur, dan 307 nyawa melayang. Sementara dari pihak Jepang, 4 kapal induk tenggelam, 1 kapal penjelajah tenggelam, 248 pesawat hancur, dan 3057 korban jiwa melayang. Sudah jelas bahwa Jepang kalah telak di perang ini. The two armies were now on a direct collision course. The Russians knew of the armor-led force bearing down on them and were ready to meet and destroy the threat. Pertempuran Kursk adalah pertempuran Perang Dunia II antara pasukan Jerman Nazi dengan pasukan Uni Soviet di front timur, dekat Kursk atau 450 km 280 mil barat daya Moskow, di Uni Soviet selama bulan Juli dan Agustus 1943. Hitler memerlukan kemenangan di front timur, sehingga ia mengumumkan Operasi Citadel yang diharapkan dapat mengubah peta kekuatan di front timur, tempat akan
membalas kekalahan di Stalingrad sebelumnya yang terjadi pada awal tahun. Rencana ini sempat ditentang oleh ahli strategi hebat Jerman, Hans Guderian, karena menurutnya tidaklah penting untuk menyerang Kursk. Akan tetapi rencana Hitler didukung penuh oleh Kurt Zeitzler dengan mengungkapkan data bahwa Jerman harus menguasai objek-objek penting akibat dari pendudukan kota Kharkov pada bulan Maret sebelumnya. Objek penting ini letaknya di selatan dari Orel dengan Malvar-Kangels sebagai pangkalan utaranya, Kursk sebagai base tengah, dan Belgorod sebagai base selatan. Pihak Soviet telah mencium adanya rencana ofensif dari Jerman ini dari peningkatan kekuatan Jerman secara besar-besaran di sekeliling titik tersebut dan dari mata-mata mereka di Jerman, Lucy, dan dari kode ultra yang dapat diterjemahkan oleh pihak Inggris dan diberikan langsung kepada Stalin. Stalin sempat bermaksud untuk menyerang Jerman terlebih dahulu sebelum serangan Jerman ini terjadi, akan tetapi Marskal Zhukov menyarankan untuk membiarkan Jerman menyerang terlebih dahulu dan mengalahkan mereka dengan pertahanan yang telah direncanakan. Pertahanan ini dibuat dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Pihak Soviet dengan cepat menambah jumlah pasukan militer dan merekrut 300.000 orang sipil untuk bekerja bersama-sama membuat jebakan parit, membuat jebakan tank, ladang ranjau, senjata anti-tank, dan posisi defensif lainnya sebagai antisipasi dari serangan Jerman. Mengutip dari The National Interest, Erich von Manstein selaku Marskal Lapangan Militer Jerman menginginkan operasi Citadel dilaksanakan pada bulan Mei. Namun, Hitler justru memilih untuk menunda penyerangan hingga bulan Juli. Penundaan operasi dikarenakan menunggu tank baru buatan Jerman yakni Tiger, Panzer, dan Ferdinand siap diluncurkan dalam operasi Citadel. Penundaan ini adalah kesalahan yang fatal bagi operasi Citadel. Uni Soviet memiliki kapasitas produksi militer yang masif sehingga penundaan penyerangan sekitar 2 bulan oleh Jerman sudah lebih dari cukup bagi Soviet untuk membangun pertahanan di sekitar Kursk. Terlebih lagi, Soviet telah mengetahui target operasi Jerman sehingga dapat mempersiapkan kekuatan militernya di tempat yang tepat. Alhasil, teknologi terbaru tank Jerman tidak mampu untuk menembus pertahanan Soviet yang sudah sangat matang. Dikutip dari laman History, seharusnya Manstein sudah dapat merebut Kursk pada bulan Maret. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut, pasukan Jerman sudah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Soviet di Kharkov. Andaikan Jerman langsung menyerbu Kursk, maka kemungkinan akan menang besar karena pada saat itu pertahanan Kursk belum ditingkatkan seperti pada saat bulan Juli. Sayangnya, perintah dari Berlin tidak mengizinkan Manstein untuk melakukan operasi Kursk pada bulan Maret. Sementara peperangan berlangsung sengit, Jerman hampir saja berhasil menembus pertahanan di selatan Kursk. Namun, kabar mendaratnya pasukan sekutu di Sisilia, Italia menjadi kabar buruk bagi Jerman. Dikutip dari History, invasi sekutu di Sisilia pada 10 Juli membuat Hitler memerintahkan divisi Panzer untuk menuju Italia dan menghentikan operasi Citadel. Alhasil, kekuatan Jerman di pertempuran Kursk menjadi berkurang, terutama di selatan Kursk. Manstein mencoba mengerahkan kekuatan Jerman yang tersisa untuk menembus sisi selatan Kursk, namun Soviet mampu menangkis serangan terakhir dari Jerman pada pertempuran Kursk. Gerak ofensif Jerman di Kursk akhirnya berakhir. Kini giliran pasukan Soviet yang melakukan operasi Kutuzov di utara dan operasi Rumiantsev di selatan. Soviet berhasil memukul mundur Jerman yang ada di Kursk. Jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan dari pertempuran Kursk dari pihak Nazi yaitu 180.000 orang tewas dan terluka, 760 tank hancur dan 681 pesawat tempur hancur. Sementara dari pihak Soviet, korban yang berjatuhan sebanyak 863.333 tewas dan terluka, 6.000 tank hancur dan 1.800 pesawat tempur hancur. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ke part ketiga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk support channel ini, oke? Oh ya guys, Vincent Churchill pernah berkata, "Story will be kind to me, for I intend to write it." Artinya, sejarah akan baik pada saya karena saya berniat untuk menulisnya.